Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak sejarah di Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa, 729 banjar adat, dan 333 desa adat. Batas wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, sebelah selatan berbatasan oleh Samudra Hindia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Untuk melihat sejarah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selengkapnya, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian tengah, selatan, dan barat Pulau Bali. Ibu kotanya berada di kota Tabanan. Sejarah kerajaan Tabanan, raja-raja, masa kejayaan hingga peninggalan. Pulau Bali memang dikenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadat penduduk setempat. Warisan budaya tersebut tentunya diturunkan oleh para leluhur. Salah satu warisan peninggalan budaya Bali adalah kerajaan-kerajaan yang juga menjadi latar belakang dari beberapa wilayah di Bali. Salah satunya adalah Kerajaan Tabanan. Berikut sejarah Kerajaan Tabanan, daftar nama raja hingga peninggalannya. Sejarah singkat Kerajaan Tabanan memiliki akar sejarah yang kuat yang berhubungan erat dengan Kerajaan Mojopahit. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Mojopahit berusaha untuk menyatukan kembali Bali dalam kekuasaannya. Namun upaya diplomasi tidak berhasil, sehingga Mojopahit mengirim pasukan di bawah komando Gajah Mada dan Aditya Warman untuk menguasai Bali. Aditya Warman, seorang adipati dari Palembang, memimpin pasukan bersama para Arya dan putranya. Arya Kenceng memimpin pertempuran dari arah selatan. Pada tahun 1343, Bali akhirnya jatuh ke tangan Mojopahit. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Bali, Raja Mojopahit melantik Sri Krishna Kepakisan sebagai Raja Bali pada tahun 1352 Masehi. Dalam pelantikan itu, wilayah Bali dibagi-bagikan kepada para Arya, di antaranya Arya Kenceng yang ditugaskan di Tabanan. Memasuki masa kejayaan setelah dilantik menjadi Anglurah Tabanan pada tahun 1352, Arya Kenceng segera membangun istana buahan di desa Pucangan dan bergelar Batara Arya Kenceng. Ia menjadi raja pertama yang menurunkan penguasa kerajaan Tabanan selanjutnya. Di bawah pemerintahannya, Tabanan mengalami perkembangan signifikan. Pada masa kekuasaan raja ketiganya, yaitu si Arya Ngurah Langwang atau Prabu Singasana, istana dipindahkan dari desa Pujangan ke Puri Agung Tabanan, menandai perubahan penting dalam sejarah kerajaan Tabanan. Kerajaan Tabanan melalui masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja I Gusti Gau, yaitu pada tahun 1650 sampai tahun 1725. Pada masa ini, Tabanan menjadi wilayah yang tertib dan aman. Kerajaan ini juga berhasil memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya. Namun, pada awal abad ke-20, kekuasaan Tabanan mulai terancam oleh pemerintahan kolonial Belanda. Memasuki akhir masa kejayaan, pada awal abad ke-20, Belanda melarang upacara Nisatya di Tabanan. Namun meskipun diancam akan diserang
diserang, Tabanan tetap melaksanakan upacara tersebut karena memiliki hubungan baik dengan kerajaan Badung yang tengah berkonflik dengan Belanda. Namun krisis dengan pemerintah Hindia Belanda memuncak pada Mei tahun 1904 setelah karamnya perahu Sri Komala di pantai Sanur. Meskipun Belanda menuduh penduduk Sanur melakukan perampasan, Raja Badung menolak tuntutan tersebut. Tabanan mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan dengan Mengwi, sementara Raja Tabanan dan Raja Pemagri membahas kemungkinan menyerah kepada Belanda. Meskipun berusaha bernegosiasi, Raja Tabanan dan putra mahkota akhirnya bunuh diri saat hendak diasingkan ke Lombok oleh pasukan Belanda pada September tahun 1906. Penaklukan Belanda atas Tabanan mengubah struktur pemerintahan menjadi sistem kolonial. Meskipun beberapa tradisi dan struktur pemerintahan tradisional masih dipertahankan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, status kerajaan Tabanan berubah menjadi kabupaten di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun begitu, tokoh-tokoh seperti Cokorda tetap diakui dalam lingkup adat dan kebudayaan Tabanan, menandakan warisan dan kontinuitas budaya dari masa kerajaan. Daftar Raja Arya Kenceng, Sri Magadanata, Arya Yasan, Prabu Singasana, Arya Langwang, I Gusti Ngurah Tabanan 1, I Gusti Wayahan, Pamegekan I Gusti Made, Pamegekan I Gusti Ngurah Tabanan 2, Prabu Nisweng Panida, I Gusti Made Dalang, I Gusti Nengah Malkangin, I Gusti Bolo di Malkangin, I Gusti Agung Badeng, Prabu Magada Sakti, Anglurah Mor Pamade, I Gusti Ngurah Sekar, I Gusti Ngurah Gede, I Gusti Ngurah Madere, I Gusti Ngurah Re Pangebel, I Gusti Ngurah Ubung, I Gusti Ngurah Agung 1, I Gusti Ngurah Agung 2, I Gusti Ngurah Re Perang, Cokorda Ngurah Ketut, Regen Gusti Ngurah Wayan, Cokorda Ngurah Gede. Peninggalan Puri Agung Tabanan. Puri Agung Tabanan adalah istana tempat tinggal Raja Tabanan, salah satu puri terkemuka di Bali. Keberadaannya terkait erat dengan tokoh Arya Kenceng yang dikatakan bergabung dengan Gajah Mada saat Majapahit menaklukkan kerajaan Bedudu di Bali pada tahun 1343. Setelah Bali ditaklukkan, Arya Kenceng dan para bangsawan lainnya menerima pelatihan tentang pemerintahan dan kepemimpinan dari Pati Gajah Mada untuk memperkuat kedaulatan Bali di bawah kekuasaan Majapahit. Pemindahan Puri Agung. Puri Agung Tabanan awalnya terletak di Pucangan atau Buahan. Tabanan di bawah pemerintahan Arya Kenceng. Namun pada masa pemerintahan Raja Tabanan III, Sir Arya Ngurah Langwang diperintahkan untuk memindahkan kerajaannya ke daerah selatan. Arya Ngurah Langwang memilih lokasi baru untuk membangun puri setelah melihat asap atau tabunan mengepul di daerah selatan. Setelah melakukan pengamatan, ia menemukan asap tersebut berasal dari sebuah sumur di Duku Sakti, sekarang Pura Pusar Tasik Tabanan. Situlah ia memutuskan untuk membangun Puri Agung Tabanan. Penetapan nama dan pemindahan puri. Puri yang dibangun oleh Arya Ngurah Langwang diberi nama Puri Agung Tabunan karena asap yang terus mengepul dari sumur di sekitar puri. Namun seiring berjalannya waktu, pengucapan nama ini berubah menjadi Puri Agung Tabanan. Kerajaannya dikenal sebagai Puri Singgasana dan raja memakai gelar Sang Nateng Singgasana. Pemindahan resmi kerajaan dari Pucangan ke Tabanan terjadi sekitar abad ke-14. Memasuki Puri Anom Tabanan, salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Tabanan adalah Puri Tabanan. Puri Tabanan didirikan pada tahun 1343 Masehi. Pada masa kolonialisme Belanda, raja terakhir dari Puri Agung Singgasana
Singasana Tabanan. Ida I Gusti Ngurah Rei terlibat dalam perang Puputan dan gugur bersama putra mahkotanya di Batung pada tahun 1906. Mereka memilih Puputan daripada menyerah kepada penjajah Belanda, menegaskan keberanian dan keteguhan hati dalam mempertahankan kehormatan dan kemerdekaan. Puri Anom Tabanan adalah warisan lain dari kerajaan. Puri Anom Tabanan didirikan pada masa pemerintahan Ida I Gusti Ngurah Agung Tabanan, Raja ke-19 pada tahun 1810 sampai tahun 1843. Puri ini dibangun atas perintah raja untuk putranya yang masih muda sebagai istana baru di sebelah utara Puri Kerajaan. Puri Anom menjadi tempat tinggal dan kegiatan keluarga raja sejak itu, mewakili kontinuitas keberlanjutan tradisi kerajaan Tabanan. Pada tahun 2003, Puri Anom Tabanan diresmikan sebagai bagian penting dari warisan budaya kota Tabanan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah yang berharga. Puri Anom kemudian dibuka untuk umum, memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai sejarah yang diwariskan dari kerajaan Tabanan. Puri Agung Gede Kerambitan yang sebelumnya merupakan keraton dari kerajaan Tabanan menjadi cikal bakal bagi pembangunan Puri Anyar Kerambitan pada abad ke-17. Puri Anyar ini menjadi tempat yang penting bagi berbagai acara tradisional seperti pertunjukan tari dan musik, serta acara pernikahan dan jamuan makan ala kerajaan. Bagi mereka yang tertarik untuk menggelar pernikahan di Puri Anyar Kerambitan dan merasakan pengalaman jamuan makan ala kerajaan, mereka dapat menghubungi pihak Puri Anyar Kerambitan untuk informasi lebih lanjut. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.